FHU itu bukan pilihan pertama aku. Aku itu awalnya pengen masuk HI atau Hubungan Internasional, secara khususnya itu HIUI. Teman-teman semua, perkenalkan, nama aku Mika Rafa Gabriela Edoloan atau biasa dipanggil Mika. Aku seorang mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan sekarang aku sedang berada di semester kedua. Nah, gimana caranya aku bisa masuk FHUI? Aku itu masuk lewat jalur SBMPTN atau yang lebih dikenal dengan UTBK. Sebenarnya untuk masuk FHUI sendiri itu ada banyak jalur. Dan FHUI sendiri juga punya banyak prodi. Yang pertama itu ada prodi reguler, yang kedua itu ada prodi paralel, dan yang ketiga ada prodi internasional atau kasus internasional. Nah, untuk masuk ke itu sebenarnya dimulai dari SNMPTN, ada juga talent scouting, ada jalur PPKB, ada jalur UTBK atau SBMPTN, dan juga ada jalur SIMAK. Nah, SIMAK itu juga ada SIMAK reguler, ada SIMAK internasional. Sebenarnya, kenapa aku bisa memilih masuk FHUI adalah FHUI itu bukan pilihan pertama aku. Aku itu awalnya pengen masuk HI atau Hubungan Internasional, secara khususnya itu HIUI. Itu udah aku pengenin banget bahkan sebelum aku masuk SMA. Tapi setelah menempuh banyak jalur, waktu itu aku SNMPTN puji Tuhan dapat kuota untuk daftar jalur undangan dan aku juga daftar. Dan situ kan aku nggak daftar FHUI, aku daftarnya itu yang pilihan pertama HIUI dan juga pilihan kedua HIUGM. Dan ternyata jalan aku belum di jalur undangan dan kemudian aku menempuh jalur-jalur lainnya. Aku daftar di UTBK atau SBMPTN juga. Dan pilihan pertamanya itu HIUI dan pilihan keduanya itu FHUI. Aku juga daftar di SIMAK reguler. Nah, tapi ternyata di SBMPTN aku itu lolosnya di pilihan kedua, yaitu FHUI. Nah, sebenarnya aku itu agak kecewa juga karena aku nggak keterima di pilihan pertama aku. Cuma akhirnya aku memutuskan untuk masuk FHUI dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama itu, cita-cita aku adalah untuk menjadi diplomat. Aku pengen banget kerja di Kementerian Luar Negeri dan aku tuh sebenarnya pengen banget masuk FISIP karena aku sangat amat passionate soal isu-isu sosial dan juga politik. Nah, tapi untuk mencapai cita-cita aku itu, aku sadar bahwa HI bukan satu-satunya jalan. Dan kalau aku masuk ke FHUI, di sana juga ada peminatan hukum internasional yang nantinya bisa menunjang aku mencapai cita-cita aku. Nah, kalaupun nanti di tengah-tengah aku berubah pikiran, di FH, khususnya FHUI, peminatan hukumnya itu banyak banget dan juga banyak opsi lain untuk ditempuh. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke FHUI. Kalau akreditasi sendiri, FHUI itu secara resmi menyandang akreditasi A. Jadi kualitasnya nggak usah dipertanyakan lagi, teman-teman. Sebenarnya soal kisaran hidup di FHUI, FHUI itu kan di Depok dan aku mahasiswa semester 2, jadi secara pribadi aku belum pernah merasakan kuliah offline karena selama 2 semester ini kan aku online terus. Nah, cuma dari cerita-cerita yang udah aku dapetin dari abang mbak yang udah merasakan kuliah offline, soal biaya hidup dan juga kisaran hidup itu sebenarnya relatif dan juga kembali ke pribadi masing-masing, tergantung dengan gaya hidup masing-masing. Dan kalaupun dari biaya tempat tinggal di sekitar FHUI itu banyak kos-kosan ataupun apartemen yang bisa disesuaikan dengan biaya hidup masing-masing. Kalau materi kuliah, aku mungkin akan memaparkan materi kuliah yang didapatkan selama semester 1 dan juga semester 2. Kalau di semester 1 itu aku menempuh 8 mata kuliah, ada 6 mata kuliah wajib dan juga 2 mata kuliah peminatan. Dan di semester 1 ini belajarnya masih umum banget dan ini masih ya belum terlalu ke hukum-hukuman, masih sangat umum walaupun tetap ada pembelajaran tentang hukumnya.
Mata kuliahnya itu yang wajib ada hukum dan masyarakat, ada pengantar ilmu hukum, ada pengantar hukum Indonesia, ada ilmu negara, ada MPK agama, dan juga ada MPK bahasa Inggris. Nah, kalau untuk matkul peminatan itu sebenarnya kita dikasih 4 opsi dan kita boleh memilih 2 dari antara 4 opsi itu. Ada manusia dan masyarakat Indonesia, ada negara dalam perspektif hukum Islam, ada penulisan ilmiah, dan juga ada hukum zakat dan wakaf. Kemarin aku memilih manusia dan masyarakat Indonesia dan juga penulisan ilmiah sebagai 2 mata kuliah peminatan aku di semester pertama. Nah, kalau di semester kedua, kita moving on ke semester kedua, itu udah belajar asas-asas dari hukum itu sendiri. Nah, sebenarnya ada 7 mata kuliah yang ditempuh semester ini, 6 mata kuliahnya itu wajib, dan juga satunya itu adalah mata kuliah peminatan. Kalau mata kuliah wajibnya itu ada asas-asas hukum perdata, asas-asas hukum pidana, ada asas-asas hukum adat, asas-asas hukum Islam, asas-asas hukum tata negara, dan juga MPK terintegrasi. Nah, sama kayak semester 1 tadi, peminatannya itu kita dikasih opsi, ada sejarah konstitusi, ada bahasa Inggris hukum, dan juga ada hukum kesehatan. Nah, waktu itu aku milih bahasa Inggris hukum sebagai mata kuliah peminatan aku di semester 2. Kalau masalah nilai, sebenarnya ini juga kembali ke pribadi masing-masing, teman-teman. Menurut aku, kalau kalian merupakan tipe yang belajar dan juga inisiatif untuk baca bahan kuliah sendiri, inisiatif untuk review apa yang dikasih sama dosen setelah perkuliahan, dan juga ya selalu mengutamakan akademik dan juga serius dalam belajar, nggak cuma belajar pas mau ujian aja. Menurut aku nilai kalian akan aman-aman aja, karena kalau kalian mau mendapatkan nilai yang bagus, kalian kan juga harus mengeluarkan effort yang setara. Jadi nilai susah apa enggak, menurut aku itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Soal peminatan, di FHUI itu peminatannya banyak banget, teman-teman. Mungkin akan aku paparkan peminatan yang ada di FHUI, antara lain itu ada praktisi hukum, ada hukum perdata, ada hukum adat, ada hukum Islam, hukum ekonomi, ada hukum teknologi, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum agraria, hukum keuangan publik dan perpajakan, hukum lingkungan dan juga sumber daya alam, hukum perburuhan, hukum perdata internasional, hukum internasional publik, dan juga hukum masyarakat dan pembangunan. Nah, itu peminatnya banyak banget kan, teman-teman, dan aku yakin interest kalian di hukum itu akan dicukupi dengan peminatan-peminatan itu yang ada. Dan peminatan ini nanti dipilih di semester 5, teman-teman, which is di tahun ketiga. Nah, kalau soal tugas akhir atau skripsi, sebenarnya nanti skripsi itu akan berkaitan dengan peminatan yang kalian ambil. Jadi topik tugas akhir itu di hukum akan berkaitan dengan peminatan hukum yang tadi aku paparkan, yang juga kalian ambil nanti di semester 5 dan juga semester kedepannya. Kalau untuk prospek kerja dari hukum, menurut aku pribadi hukum itu adalah jurusan yang sangat fleksibel dan juga sangat luas. Prospek kerjanya itu banyak banget dan bisa masuk kemana aja, dan menurut aku akan selalu dibutuhkan no matter zamannya. Nah, mungkin aku sebutkan beberapa ya prospek kerjanya. Yang pertama itu bisa jadi hakim, bisa jadi jaksa, bisa jadi pengacara, bisa jadi notaris, bisa jadi staf legal di perusahaan atau legal corporate, bisa jadi pegawai negeri sipil atau PNS atau staf kementerian kayak aku tadi paparin di awal, bisa jadi diplomat, bisa jadi bagian personalia atau HRD, bisa jadi auditor hukum atau legal auditor, bisa jadi legal and compliance risk management, dan juga bisa jadi kurator. Dan ini sebenarnya yang aku sebutin itu cuma segelintir aja, teman-teman, dan prospek kerja hukum itu sebenarnya masih banyak banget. Kalau kesan sendiri, selama kuliah di FHUI itu sangat interesting dan juga banyak pelajaran yang aku dapetin. Tentunya nggak senang-senang aja, banyak capeknya, banyak sedihnya, tapi aku bersyukur bisa masuk di FHUI, dan aku bersyukur memilih untuk masuk FHUI karena aku berpendapat kalau pilihan aku untuk masuk FHUI itu
salah satu keputusan terbaik yang pernah aku buat. Dan DFA sendiri itu sangat membentuk kepribadian juga, jadi gak cuma akademik aja, secara non-akademik juga nanti tercukupi karena banyak kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang kamu baik secara akademik ataupun non-akademik, organisasinya juga bagus-bagus. Jadi kuliah di FHU itu sejauh ini sangat berkesan. Untuk teman-teman yang mau masuk FHUI, aku cuma mau bilang semangat dan jangan patah semangat, terus belajar, terus gigih dan juga konsisten dalam belajar. Dan aku yakin usaha yang kalian lakukan sekarang nantinya akan berbuah, dan walaupun pasti ada momen dimana kalian capek, ada momen dimana kalian muak dengan belajar terus, baik itu untuk SBM ataupun untuk ujian mandiri. Aku cuma mau bilang tahan dulu, dan aku yakin nanti kalian akan senang pada waktunya. Dan juga tetap semangat teman-teman. Makasih udah mau dengerin sampai akhir, thank you very much, dan juga see you soon.